Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Selvina dengan NIM 2210208005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Yang pertama, komposisi kimia. Karbohidrat merupakan salah satu komponen utama dalam makanan yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2ON. Berdasarkan struktur kimia dan kompleksitasnya, karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida yang disebut karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Strukturnya molekul dengan 3-7 atom karbon yang memiliki gugus karboksil, aldehida atau keton, dan beberapa gugus hidroksil lainnya. Sifatnya larut dalam air, memiliki rasa manis, dan dapat membentuk struktur siklik. Yang kedua ada disakarida, yaitu terbentuk dari 2 unit monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Contohnya ada sukrosa, itu gabungan dari glukosa plus fruktosa. Selanjutnya ada laktosa, yaitu gluktosa plus galaktosa, dan strukturnya menentukan sifat fisikokimia seperti kelarutan, kemanisan, kemampuan berikatan dengan protein. Yang ketiga ada oligosakarida, terdiri dari 3-10 unit monosakarida, contohnya rafinosa, stachyose, atau dalam kacang-kacangan. Berperan sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri, menguntungkan di saluran pencernaan. Selanjutnya yang terakhir ada polisakarida, yaitu polimer panjang yang terdiri dari banyak unit monosakarida, contohnya ada pati, selulosa, glikogen, dan pektin, dan memiliki fungsi struktural dan penyimpanan energi dalam makanan. Dalam makanan, karbohidrat berinteraksi dengan komponen lain seperti protein, lipid, dan air yang mempengaruhi tekstur, stabilitas, dan sifat fungsional makanan. Selanjutnya, reaksi kimia selama pengolahan makanan. Karbohidrat mengalami berbagai reaksi kimia selama pengolahan yang mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan sensoris makanan. Yang pertama ada gelatinisasi, yaitu proses pembengkakan granula pati ketika dipanaskan dalam air. Mekanismenya, pemanasan merusak ikatan hidrogen antar molekul, memungkinkan air masuk ke dalam granula. Aplikasinya pembuatan roti, pembuatan saus, dan pengentalan sup. Selanjutnya ada retrogradasi, yaitu proses rekristalisasi melalui amilosa dan amilopektin setelah gelatinasi. Mekanismenya, molekul pati kembali membentuk struktur kristalin setelah pendinginan. Efeknya menyebabkan pengerasan roti dan tekstur pasir pada produk beku dan cair. Selanjutnya reaksi Maillard, yaitu reaksi antar gula produksi dengan asam amino. Mekanismenya, kondensasi gugus karboksil gula dengan gugus amino protein. Hasilnya menghasilkan warna coklat, aroma, dan flavor pada makanan yang dipanggang, digoreng. Selanjutnya karamelisasi, yaitu dekomposisi formal gula tanpa kehadiran asam. Mekanismenya yaitu eliminasi air dari molekul gula pada suhu tinggi diikuti dengan polimerisasi. Aplikasinya pembuatan karamel, pengembangan flavor pada produk panggang. Selanjutnya ada hidrolisis, yaitu pemecahan polisakarida menjadi molekul yang lebih kecil. Mekanismenya pemutusan ikatan glikosidik oleh asam basa atau enzim. Aplikasinya pembuatan sirup glukosa, pembuatan sirup fruktosa tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada pembentukan dextrin, yaitu konversi pati menjadi dextrin selama pemanasan kering. Mekanismenya pemutusan ikatan glikosidik pada suhu tinggi. Aplikasinya pembentukan warna coklat pada roti, pembentukan kerak pada produk panggang. Selanjutnya ada peran mikroorganisme dalam pangan. Mikroorganisme berinteraksi dengan karbohidrat dalam berbagai proses, yaitu pada proses fermentasi karbohidrat. Ada fermentasi alkohol, yaitu konversi gula menjadi etanol dan CO2 oleh ragi. Aplikasinya pembuatan roti, bir, dan anggur. Reaksinya C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat, yaitu konversi gula menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Aplikasinya pembuatan yogurt dan kimchi.
Reaksinya C6H12O6 menjadi 2CH3CHOH atau C6H12O6 menjadi CH3CHOH plus C2H5OH plus CO2. Selanjutnya ada sintesis eksopolisakarida, yaitu pembentukan polisakarida eksternal oleh mikroorganisme, berkontribusi pada tekstur dan viskositas produk fermentasi seperti kefir dan yogurt. Contohnya dextran, lepan, dan fululan. Selanjutnya degradasi pati dan selulosa, yaitu enzim amilase dan mikroorganisme memecah pati menjadi gula sederhana. Mikroorganisme selulotik mendegradasi selulosa menjadi glukosa. Aplikasi dalam produksi enzim industri dan pengolahan biomasa. Selanjutnya pembentukan flavor dan aroma. Metabolisme karbohidrat oleh makroorganisme menghasilkan berbagai senyawa flavor. Contohnya diasetil dalam produk susu fermentasi dan ester dalam minuman beralkohol. Selanjutnya keamanan pangan. Aspek keamanan pangan terkait karbohidrat meliputi intoleransi dan alergi. Intoleransi laktosa yaitu ketidakmampuan mencerna laktosa karena kekurangan enzim laktase. Dan penyakit celiac yaitu reaksi autoimun terhadap protein gluten yang terkait dengan pati dalam gandum. Selanjutnya ada kontaminasi mikotoksin. Itu afiatoksin, akratoksin, dan fumonisin pada bahan makanan berbasis karbohidrat seperti sereal. Mekanismenya pertumbuhan jamur pada kondisi penyimpanan yang tidak tepat. Pengendaliannya pengaturan kelembapan, suhu, dan penggunaan pengawet. Selanjutnya ada pembentukan akrilamida. Terbentuk saat makanan kaya karbohidrat dipanaskan pada suhu tinggi. Mekanismenya reaksi antara asparagin dan gula produksi pada suhu lebih dari 120 derajat Celcius. Dan mitigasinya pengaturan suhu pengolahan penggunaan asparaginase. Dan selanjutnya karbohidrat dan indeks glikemik. Dampak konsumsi karbohidrat terhadap kadar gula darah. Implikasi pada kesehatan yaitu diabetes, obesitas, dan sindrom metabolik. Pengembangan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Selanjutnya teknologi pengolahan karbohidrat dalam industri pangan. Yang pertama modifikasi pati. Modifikasi fisik yaitu head moisture treatment, annulling, gelatinasi. Contoh produknya bubur instan, sup instan, dan makanan bayi instan. Modifikasi kimia yaitu cross-linking, substitusi, dan oksidasi. Contoh produknya puding instan, saus salad, makanan beku yang membutuhkan stabilitas freeze-thaw. Selanjutnya modifikasi enzimatik, yaitu hidrolisis parsial. Contohnya permen lunak, permen jelly, dan sirup glukosa. Aplikasinya pengentalan, stabilizer, dan bahan enkapsulasi. Selanjutnya teknologi hidrokoloid, yaitu aplikasi polisakarida alami atau pektin, karagenan, alginan, dan gam. Contoh produk pektin yaitu selai, jelly, dan topping kue. Contoh produk karagenan yaitu es krim, susu coklat, dan puding. Contoh produk alginat ada rekonstruksi buah atau sayur. Dan contoh produk gam santan yaitu saus, dressing, produk bebas gluten. Fungsinya pembentukan gel, pengental, penstabil, dan pengemulsi. Interaksinya sinergistik interaction antar hidrokoloid. Selanjutnya ada teknologi pemanis. Pembuatan pemanis dari karbohidrat yaitu sirup fruktosa tinggi, maltodextrin yaitu contoh produknya minuman ringan, permen, dan yogurt bervarisa. Pengembangan pemanis rendah kalori yaitu polyalkohol. Contoh produknya permen karet bebas gula, permen bebas gula, dan coklat diet. Aplikasi produk rendah kalori, produk untuk penderita diabetes. Contoh produknya biskuit diabetes, selai rendah kalori, dan minuman diet. Selanjutnya teknologi fiber dan prebiotik. Pengembangan serat prebiotik yaitu insulin, fructooligosaccharides, galactooligosaccharides. Contoh produknya yogurt prebiotik, sereal sarapan dengan prebiotik,
dan suplemen prebiotik. Ekstraksi dan verifikasi serat pangan yaitu contohnya serat psyllium, tepung oat, dan suplemen serat. Fortifikasi makanan dengan serat fungsional, contoh produknya yaitu roti tinggi serat, pasta kaya serat, dan minuman serat. Selanjutnya ada teknologi pengolahan baru, yaitu ekstruksi reaktif untuk modifikasi karbohidrat. Contoh produknya adalah sereal sarapan. Teknologi microwave dan ultrasonik untuk modifikasi struktur karbohidrat, contohnya kentang goreng microwave. Dan teknik enkapsulasi menggunakan karbohidrat sebagai material dinding, contoh produknya perisa terenkapsulasi dalam makanan instan. Selanjutnya ada teknologi fermentasi karbohidrat, fermentasi gula menjadi produk pangan, contohnya tempe, tape, yogurt, keju, dan kombucha. Produk asam organik dari karbohidrat, contohnya cuka apel, kimchi. Dan produk minuman beralkohol, yaitu contohnya ada bir, anggur, dan tuak. Selanjutnya teknologi pati resisten, yaitu pengembangan pati yang tidak terdigesti di usus kecil, contoh produknya roti diet, pasta rendah indeks glikemik. Modifikasi termal untuk peningkatan kandungan pati resisten, contoh produknya nasi dingin untuk sushi, kentang rebus untuk salad. Aplikasi sebagai pengganti tepung dalam produk rendah kalori, yaitu contoh produknya kue rendah kalori dan biskuit rendah indeks glikemik. Selanjutnya ada teknologi pengembangan produk bebas gluten. Substitusi tepung terigu dengan tepung bebas gluten, yaitu contoh produknya ada roti bebas gluten, pasta bebas gluten, dan kue bebas gluten. Dan penggunaan hidrokoloid sebagai pengikat pengganti gluten, contoh produknya mie bebas gluten dan pizza bebas gluten. Dan modifikasi struktur berbasis pati dan umbi-umbian, contoh produknya crackers bebas gluten, biskuit bebas gluten. Selanjutnya analisis kimia. Analisis kimia makanan, yaitu metode analisis karbohidrat dalam makanan. Yang pertama ada analisis kuantitatif total karbohidrat dengan metode by difference karbohidrat, sama dengan 100% kurang persen kalori ditambah persen lemak ditambah persen abu dan ditambah persen air, dengan metode kalorimetri dan metode penol sulfat, dan metode gravimetri untuk total serat pangan. Selanjutnya ada analisis gula spesifik, yaitu dengan menggunakan kromatografi HVLC dan kromatografi gas, dengan menggunakan metode enzimatik spesifik dan deteksi glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Dan spektroskopinya FTIR untuk karakterisasi struktur. Selanjutnya analisis pati dengan menggunakan metode polarimetri dan metode enzimatik kalorimetri hidrolisis pati dengan amilase dan amiloglukosidase, dan metode DSC untuk sifat termal. Selanjutnya ada analisis struktural. Mikroskopinya yaitu polarized light mikroskopi untuk struktur granula pati. Spektroskopinya yang digunakan ada SMR untuk struktur kimia, dan X-ray diffraction untuk kristalinitas karbohidrat. Selanjutnya analisis fungsional. Viskositas yaitu rapid viscoanalyzer, dan kemampuan pembentukan gel tekstur analyzer, dan kapasitas pengikat air yaitu water binding capacity. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai karbohidrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.